Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 5? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah mengulang atau mereview kembali bab 2 tentang kecepatan dan debit. Silahkan simak video yang Ustazah kirim. Selamat belajar. Belajar matematika, review bab 2 mengenai kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Rumus mencari kecepatan. Di sini ada segitiga ajaib, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk mencari rumus kecepatan, kita dapat tutup V-nya. Nah, di sini sisa S dan T. Jadi, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pak Hasan mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Hasan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui T-nya sama dengan 2 jam. Dan S-nya sama dengan 90 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan motor sepeda Pak Hasan dalam kilometer per jam. Jawabannya sebagai berikut. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 90 km dan waktunya adalah 2 jam. 90 dibagi 2 sama dengan 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Hasan adalah 45 km per jam. Rumus mencari jarak. Nah, di sini ada segitiga ajaib. Nah, kalau tadi yang ditutup adalah kecepatan atau V-nya. Nah, sekarang karena kita mencari rumus mencari jarak, maka kita tutup S-nya atau jaraknya. Nah, di sini ada sisa V dan T atau kecepatan dan waktu. Nah, karena sama-sama di bawah, maka dikali. Jadi, rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau S sama dengan V dikali T. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui V sama dengan 60 km per jam. Dan T-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak dari kota A dengan kota B. Jawabannya sebagai berikut. Rumus mencari jarak sama dengan S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 60 km per jam dan T-nya adalah 2 jam. 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jadi, jarak antara kota A ke kota B adalah 120 km. Selanjutnya, rumus mencari waktu. Rumus mencari waktu, sekarang kita tutup T-nya atau waktunya. Nah, di sini sisa jarak dan kecepatan. Jadi, rumus mencari waktu yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Atau T sama dengan S per V.
Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pak Ahmad mengendarai mobil melaju dari Jakarta ke Bandung menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Jakarta pukul 7. Yang ditanyakan, A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad? Dan yang B. Pukul berapakah Pak Ahmad tiba di Bandung? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jaraknya adalah 120 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad dan waktu tiba di tujuan. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Kita cari yang A-nya dulu, yaitu mencari waktunya. T sama dengan S per V, atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 120 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. 120 dibagi 60 sama dengan 2. Jadi, lama waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad adalah 2 jam. Sekarang kita cari yang B-nya. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Waktu berangkatnya adalah pukul 7 dan lama waktu tempuhnya adalah 2 jam. Pukul 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi, waktu tiba di Bandung adalah pukul 9. Nah, setelah kita mengetahui tentang kecepatan, sekarang kita akan belajar mengenai debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Rumus mencari debit. Nah, kita dapat menggunakan segitiga ajaib, di mana volume adalah V, debit adalah D, dan waktu adalah T. Nah, jika dari atas ke bawah itu dibagi, nah kalau ke samping itu dikali. Nah, kita tutup debitnya, di sini sisa volume dan waktu, di atas dan di bawah. Rumus debit sama dengan volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui volumenya adalah 80 desimeter kubik dan kita ubah dulu satuannya menjadi liter karena yang ditanyakan adalah liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 80 desimeter kubik sama dengan 80 liter. Jadi volumenya ada 80 liter. Dan waktunya adalah 120 detik. Nah, kita ubah satuannya menjadi menit. 120 dibagi 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. 120 dibagi 60 sama dengan 2. Jadi waktunya adalah 2 menit. Yang ditanyakan adalah debit keran tersebut dalam liter per menit. Jawabannya sebagai berikut. Rumus mencari debit sama dengan V per T atau volume dibagi waktu. Volumenya adalah 80 liter dan waktunya adalah 2 menit. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi, debit keran tersebut adalah 40 liter per menit. Selanjutnya, rumus mencari volume. Kita dapat gunakan segitiga ajaib lagi. Nah, sekarang kita tutup volumenya atau V-nya. Nah, di sini sisa debit dan waktu. Jadi, rumus volume adalah volume sama dengan debit dikali waktu. Atau V sama dengan D dikali T. Oke, perhatikan contoh soal berikut.
Sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter per menit, berapakah volume air dalam bak tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui T-nya sama dengan 25 menit dan D-nya sama dengan 0,8 liter per menit. Yang ditanyakan adalah volume air dalam bak tersebut. Jawabannya sebagai berikut. V sama dengan D dikali T. Debitnya adalah 0,8 liter per menit dan T-nya sama dengan 25 menit. 0,8 dikali 25. Nah, menitnya kita dapat coret ya. 0,8 dikali 25 sama dengan 20 liter. Jadi, volume air dalam bak tersebut adalah 20 liter. Selanjutnya, rumus mencari waktu. Nah, kita dapat tutup waktunya. Nah, di sini sisa volume dan debit. Jadi, rumus mencari waktu adalah waktu sama dengan volume per debit atau T sama dengan V per D. Perhatikan contoh soal berikut. Debit air adalah 25 cm3 per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm3. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui volumenya sama dengan 314 cm3 dan debitnya adalah 25 cm3 per detik. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut. Jawabannya sebagai berikut. T sama dengan V per D. V-nya adalah 314 cm3 dan D-nya sama dengan 25 cm3 per detik. 314 dibagi 25 sama dengan 12,56 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut adalah 12,56 detik. Oke, untuk tugasnya di sini ada 6 soal. Soal yang pertama yaitu Pak Jaka mengendarai mobil selama 4 jam dan menempuh jarak 180 km. Tentukan kecepatan mobil Pak Jaka. Kemudian soal yang kedua, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 3 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Soal nomor 3, Fitri berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Fitri ke sekolah 5 km. Berapa lama Fitri sampai sekolah? Kemudian soal nomor 4, sebuah bak mandi memiliki volume 90 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Soal nomor 5, Rizky mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Kemudian soal nomor 6, sebuah becana berbentuk balok mempunyai volume 48 liter. Becana tersebut akan diisi air dengan debit 8 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi becana tersebut? Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya yang ada di dalam video dikerjakan, difoto, dan dikirim ke Ustazah masing-masing. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu jaga kesehatan, sholat 5 waktu, sholat duha, dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.